Shalom, selamat pagi kekasih-kekasih Tuhan. Shalom. Selamat datang kembali untuk ibadah kita yang kesekian kalinya. Saya percaya bahwa kita semua datang dengan sukacita. Kita semua datang dengan hati yang rindu akan Tuhan. Kita semua pasti sangat bersyukur bahwa kalau kita diberikan kesempatan lagi oleh Tuhan untuk boleh beribadah, itu semua karena anugerah Tuhan. Karena kita boleh berkumpul kembali bersama dengan saudara-saudara kita seiman. Amin. Saya percaya bahwa semuanya bersukacita pagi hari ini. Amin. Yang bersukacita boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Mari saya mengajak kita bersama-sama, kita tundukkan kepala kita, bersyukur untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita sebelum kita memulai ibadah kita pagi hari ini. Untuk kebaikan dan kasih setiamu yang besar dalam hidup kami Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan untuk semua yang Kau buat dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk perlindungan Tuhan, terima kasih untuk penyertaan Tuhan, terima kasih untuk kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Kami alami itu tiap hari dalam kehidupan kami Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami datang ke rumah Tuhan pagi hari ini dengan ucapan syukur. Kami mau berterima kasih untuk semua kebaikan dan kebaikan yang kami terima dalam kehidupan kami. Kami mau bersyukur buat Allah yang menyertai kami. Kami berterima kasih untuk kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Karena orang-orang yang berlindung kepada Tuhan tidak pernah Engkau tinggalkan ya Bapa. Kepadamu kami percaya Tuhan, kepadamu kami menaruh pengharapan kami. Dan kami percaya bahwa sukacitamu Engkau berikan bagi kami semua orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dengan sorak-sorai, dengan hati yang penuh dengan sukacita, kami memasuki dalam rumah Tuhan pagi hari ini. Hendak mempersembahkan korban syukuran terima kasih kami bagi Allah kami yang hidup, bagi Tuhan kami yang dahsyat, bagi Allah kami yang perkasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih. Kami percaya Engkau pimpin ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya Tuhan. Engkau memberkati kami dengan sukacitamu yang besar, sebab sukacitamu itu yang membuat kami kuat dan kami bertahan sampai hari ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Saya undang semuanya bangkit berdiri bersama-sama. Dengan sukacita kita memasuki dalam hadirat Tuhan, mempersembahkan korban sukacita kita yang terbaik, persembahan syukur kita yang terbaik buat Allah kita yang dahsyat, sebab Dia datang untuk kita semua. Haleluya. Love, heal and forgive.
percayakan buat Tuhan. Yesus namanya, yang menyembuhkan, menyucikan, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Habis hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, kami tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti, haleluya, nyanyikan. Habis hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Amin. Kalau hari-hari ini dunia sedang gempa dengan COVID, kalau hari-hari ini dunia sedang gempa dengan apapun, kalau hari-hari ini iman saudara ciut karena keadaan apapun, saya mau ngajak kita semua tetap fokus bahwa yang kita puji, yang kita sembah, yang kita percaya adalah Allah yang setia, adalah Allah yang selalu melindungi kita, adalah Allah yang selalu menyertai kita. Amin. Yang percaya katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya, haleluya. Untuk kebaikan dan kasih-Mu yang setia Tuhan, untuk kebaikan-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami mau katakan terima kasih Tuhan. Sebab orang-orang yang berlindung kepadamu tidak pernah Engkau tinggalkan, dan kami percaya itu Tuhan. Oleh sebab itu kami mau tetap menaruh pengharapan kami dan kasih kami tetap kepada Allah kami yang baik, tetap kepada Tuhan kami yang setia, tetap kepada Allah yang sanggup melakukan lebih daripada apa yang kami doakan Tuhan. Terima kasih untuk semua yang baik yang Kau kerjakan dalam hidup kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk kembali kekasih-kekasih Tuhan, kita tetap tenang dan kita bawa hati kita kepada Tuhan kita yang baik. Mari persembahkan syukur kita yang terbaik buat Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih, kasih-Mu mempesona. Lihat perbuatan tangan Tuhan yang dahsyat dalam hidup kami. Sebab telah kami lihat kebaikan demi kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami mau bersyukur kepadamu.
selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus. Kami memuji-puji Allah kami yang dahsyat. Sepanjang hari kami beri hormat kepadamu ya
kekasih-kekasih Tuhan, kita tenang dalam hadirat Tuhan dan siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Shalom Bapak Ibu sekalian, selamat hari Minggu. Apa kabar jemaat kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus pada pagi hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan baik-baik saja, sama seperti jiwa kita baik-baik saja. Terima kasih saya ucapkan juga untuk Pastor Yopi dan Pastor David yang telah memberikan saya kesempatan sharing firman Tuhan pagi hari ini. Kita sudah lama sekali tidak berjumpa, mungkin sekitar 3 tahun lamanya terakhir perkawinan David dan Didi, dan kita semua jemaat Kenisa menghadiri di dudukan, dan kami pada waktu itu bersukacita sekali bersama Bapak Ibu sekalian, jemaat khususnya David dan Didi dan Pastor Pak Yopi dan Ibu dan seluruh keluarga besar. Saya menikmati semua dari para elders dan jemaat di Kenisa yang sempat hadir pada waktu itu. Bapak Ibu sekalian, saya juga bersama jemaat di sini sudah sekitar 9 bulan lamanya merasakan lockdown atau PSBB yang sudah berlaku sejak Maret, dan kami melakukan segala sesuatunya dari rumah, beribadah dari rumah, sekolah dari rumah, bekerja dari rumah, melakukan aktivitas kami semua dari rumah. Dan sudah sekian lama, tentunya 9 bulan ini emosi-emosi semua sudah dihabiskan untuk merasakan Tuhan merasakan betapa sempitnya ruang gerak kami, karena semua dibatasi ruang gerak kami dan semua dilakukan dengan protokol kesehatan, hal-hal yang tidak normal yang tidak pernah kita rasakan sebelumnya. Tentunya ini akan membawa emosi saya pribadi agak sedikit berbeda karena ruang batas yang terbatas sama sekali. Namun di sisi lain kami juga menikmati punya tabungan emosi yang lain, di mana kami punya kesempatan bersama keluarga, istri dan anak-anak 24 jam lamanya kami berdiskusi, sharing firman Tuhan, ibadah keluarga, dan melakukan kegiatan-kegiatan lain, berolahraga bersama-sama, bicara soal makanan, PO demi PO kita sudah bicarakan. Pada pagi hari ini, karena tema yang sesuai dengan tema yang sudah ditetapkan oleh jemaat, oleh para elders, para pastor David dan Pastor Yopi, bahwa sekarang adalah temanya Because He Lives, saya ambil dari firman Tuhan dari kitab Markus 4 ayat 35 sampai 41. Sebelum saya membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih karena anugerah-Mu, rahmat-Mu yang baru kami bisa menikmati pada pagi hari ini. Tuhan, bersama jemaat-jemaat-Mu Tuhan di Jawa Timur, di Nunukan khususnya Tuhan, yang saat ini Tuhan kami sudah menikmati puji-pujian ya Tuhan, penyembahan kami, persembahan kami ya Tuhan. Tuhan, sekarang Tuhan kami mau mendengarkan suara isi hati-Mu, mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Berkati kami semua umat-Mu Tuhan, untuk diberikan ya Tuhan ketenangan ya Tuhan, kesunyian ya Tuhan, hanya untuk mendengarkan suara-Mu saja Tuhan untuk pagi hari. Berkati umat-Mu dan khususnya hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan suara isi hati-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu supaya hamba-Mu bisa menyampaikan firman-Mu Tuhan dengan bahasa yang sangat sederhana yang kami bisa mengerti Tuhan, untuk mengubah hidup kami, untuk mengubah hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Bapak Ibu sekalian, mari kita membaca firman Tuhan dari Markus 4 ayat 35 sampai 41. Demikian firman Tuhan.
Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata kepada seorang lain, "Siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Amin. Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus, keadaan yang sekarang ini yang kita hadapi sekarang ini, khususnya setelah 9 bulan ini, adalah keadaan yang sebenarnya tidak biasa. Dan saya percaya secara dengan ilmu pengetahuan saya bahwa sekarang kita sudah masuk ke dalam multidimensi krisis atau krisis multidimensi. Dimulai awalnya dari krisis kesehatan, sakit penyakit virus corona, dan kemudian kita masuk kepada krisis ekonomi. Di kuartal kedua kita punya pertumbuhan ekonomi sudah minus 5,3%, dan kuartal ketiga bulan September kemarin ekonomi kita bertumbuh negatif lagi 3,49%. Secara teoretikal kita sudah masuk ke dalam resesi ekonomi yang mungkin kita belum pernah rasakan sejak tahun 98. Bahkan kehidupan kita sudah mulai berubah sekarang ini. Kita belum pernah bekerja dari rumah, sekarang kita harus bekerja dari rumah. Kita belum pernah sekolah dari rumah, sekarang kita sekolah dari rumah. Dan sekarang kita juga harus beribadah dari rumah yang kita belum pernah kita alami sebelumnya. Dan saya dan jemaat Kenisa di Jakarta ini, Bapak Ibu sekalian, dari bulan Maret sampai sekarang kita belum pernah ketemu offline dengan satu sama lain dari jemaat. Tapi puji Tuhan kita mempunyai platform Zoom dan platform-platform yang lain, karena kita masih bertemu setiap hari Minggu di ibadah komsel, juga di setiap hari biasa beribadah komsel, sekolah minggu, dan semua kita bisa lakukan bahkan dengan doa jemaat setiap hari Selasa kita bisa lakukan melalui Zoom. Puji Tuhan kita punya teknologi yang Tuhan kasih. Jika saya lihat dari belakang Bapak Ibu sekalian, saya juga belum pernah merasakan keadaan seperti sekarang ini Bapak Ibu sekalian. Krisis yang saya rasakan mungkin tahun 98, ketika itu ada krisis keamanan, krisis sosial, kemudian dilanjutkan krisis ekonomi. Pada waktu itu sangat mengecekam Bapak Ibu sekalian, ketika itu distribusi agak terganggu dan kita sulit mendapatkan makanan. Waktu itu saya baru saja menikah dan saya baru punya anak pertama, saya baru berumur 7 bulan. Dan ketika itu untuk mencari satu kaleng susu itu sangat susah Bapak Ibu sekalian, dan kami terpaksa harus mengantri di supermarket karena ada penjatahan susu, dan kami harus setiap hari menunggu dan mengantri di sebuah supermarket untuk mendapatkan susu buat anak saya. Saudara-saudara, ketika keadaan seperti ini tentunya badan pasti tidak menyaman, bahkan sampai menakutkan untuk kita semua. Dan ini pasti kalau pasti kita terasa sebagai manusia biasa, kadang-kadang kita terasa untuk mendapatkan berita yang sangat negatif, ketakutan akan menyusul perasaan kita.
Kita boleh memikirkan hal-hal yang yang kurang menyenangkan hati, kurang menyenangkan jiwa kita, dan jiwa kita kadang-kadang suka terganggu. Demikianlah murid-murid Yesus. Walaupun pada saat itu Tuhan Yesus memerintahkan kepada murid-muridnya untuk ayo ke seberang, dan bahkan murid itu mengiyakan sebuah perintah daripada Tuhan. Dan ketika Tuhan bersama mereka, dan mereka itu mendapatkan badai yang sangat kencang, taufan yang sangat kencang, mereka juga pasti ketakutan. Mereka sama dengan kita, Bapak Ibu sekalian. Sedangkan mereka sudah melihat bahwa Tuhan Yesus sedang ada di buritan di belakang dan tidur, bahkan mungkin sedang membaca Mazmur 91, Bapak Ibu sekalian. Pada waktu badai itu datang dan air sudah mulai masuk, angin kencang pada waktu itu, murid-murid itu langsung otomatis membangunkan Tuhan Yesus yang sedang tidur. Guru, kenapa engkau masih tidur? Bapak Ibu sekalian, di sini kita bisa lihat bahwa kita sebagai manusia itu sangat mudah dipengaruhi oleh keadaan sekeliling kita. Ketakutan menyusul daripada keadaan sekeliling kita. Kalau dalam keadaan biasa-biasa saja, pekerjaan normal, makan normal, gaji dengan bonus, atau bisnis yang melimpah, mungkin keadaan kita biasa-biasa saja, bahkan kita bersuka cita. Ketika situasi berubah dari atas menuju ke bawah, dari kepala yang bolak-balik, Bapak Ibu sekalian, dalam keadaan yang tadi terbalik. Tahun 2019, ketika saya nyatakan tahun 2020 adalah tahun yang terbaik buat kita semua para bisnismen, karena kita akan menikmati the peak daripada ekonomi kita tahun 2020 sekalian. Tapi yang kita dapatkan bukan seperti apa yang kita pikirkan. Awalnya tidak apa-apa, tapi lama-lama ketika tidak ada lampu di ujung terowongan itu muncul, rasa takut kita muncul, Bapak Ibu sekalian. Tetapi Tuhan kita tidak bekerja dengan tidak bekerja seperti dengan keadaan. Tuhan tidak bekerja dengan keadaan, Bapak Ibu sekalian, tapi dengan rancangan Tuhan yang selalu damai sejahtera, bukan kecelakaan, seperti di Yeremia 29 ayat 11 katakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Saudara-saudara kekasih, ketika Tuhan Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk berjalan menyeberangi danau ke seberang, murid-murid Yesus melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Dan ketika murid-murid Yesus berjalan di tengah-tengah danau, murid-murid Yesus tahu bahwa mereka bersama Tuhan. Tetapi tetap murid-murid Yesus takut. Mungkin itu tidak beda dengan saudara dan saya, karena saya juga merasa ketakutan. Padahal saya tahu Tuhan bersama saya. Padahal saya tahu Tuhan sedang bersama saya. Tapi
Ketika keadaan ini berubah menjadi suatu hal yang kita tidak pernah pikirkan, kekhawatiran muncul. Apakah yang terjadi dengan ekonomi kita? Apa yang akan terjadi dengan pekerjaan kita? Apa yang terjadi dengan anak-anak kita? Apa yang akan terjadi dengan istri atau suami kita? Ketika kita mendapatkan kesakitan, ketika ada penyakit yang muncul yang menakutkan, bagi pikiran kita menuju ke sebuah kekhawatiran, Bapak Ibu sekalian. Saudara-saudara, on the other hand, Tuhan tidak bekerja dengan keadaan. Tuhan bekerja dengan kepastian apa yang ada di depan. Kita harus bekerja, kita harus bersama Tuhan. Ketika kita bersama Tuhan, mestinya kita mesti inline dengan apa yang dipikirkan Tuhan. Bahwa rancangan Tuhan adalah damai sejahtera, bukan kecelakaan. Saudara-saudara, kita tidak perlu ketakutan. Walaupun hutang kita masih menumpuk, walaupun situasi hubungan suami istri masih belum membaik, walaupun anak-anak kita masih berjuang di dalam sekolahnya, walaupun sakit penyakit kita itu sungguh berat, seberat apapun, tapi ketika Tuhan Yesus bersama kita dan kita percaya Tuhan Yesus sedang bersama kita, mestinya kita tidak perlu takut, Bapak Ibu sekalian. Yang kita perlukan adalah kita hanya meminta kepada Tuhan. Seperti murid-murid Yesus itu membangunkan, Tuhan, 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 bangun. Tuhan, Tuhan, bangun. Cuman permintaan kita kadang-kadang kita harus bedakan. Permintaan kita itu harus bedakan di dalam doa kita kepada Tuhan. Ketika kita hal-hal yang mencekam itu datang kepada kita, kita harus berdoa dengan iman kita, bukan dengan ketakutan kita. We have to pray in faith, bukan dengan fear, Bapak Ibu sekalian. Murid-murid Yesus kita, Tuhan, 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 bagaimana kau mesti tidur? Karena begini, mereka meminta sesuatu kepada Tuhan dengan fear, Bapak Ibu sekalian. Sebenarnya berapa kali kita minta kepada Tuhan dengan fear, bukan dengan faith. Kita minta dengan ketakutan kita, bukan kita minta dengan iman. Iman dalam Ibrani 11 ayat 1 adalah segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti daripada sesuatu yang tidak kelihatan. It's a matter ke bagaimana kita meminta kepada Tuhan, bagaimana caranya. Are we asking God in faith, or are we asking God in fear? Saya akan bacakan di Matius 7 ayat 7 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Matius 7 ayat 7 sampai 11. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Saudara-saudara, all we have to do just ask dengan faith. Apa yang kita perlukan dalam meminta kepada Tuhan dengan iman, maka Tuhan akan memberikannya. Ketoklah maka Tuhan akan membukanya. Bapak Ibu sekalian, kita tidak perlu meminta kepada Tuhan dengan ketakutan, tapi kita minta dengan faith. We have to ask God in faith, Bapak Ibu sekalian. Kita perlu berdoa bahwa Tuhan akan memberikan kesembuhan terhadap sakit penyakit kita.
Kita perlu berdoa bahwa rumah tangga kita akan diselamatkan. Kita perlu berdoa supaya hidup suami istri tidak bercerai. Kita perlu berdoa supaya anak-anak kita berhasil. So kita perlu berdoa supaya ekonomi kita jangan terpuruk. Supaya kita perlu berdoa bahwa Indonesia akan keluar dari pandemi ini. Saudara-saudara, we have to pray in faith, not in fear. Satu tokoh di dalam Alkitab yang perlu saya share pada hari ini adalah bagaimana cara berdoa, yaitu seorang yang bernama Yabes, Bapak Ibu sekalian. Seorang yang bernama Yabes di 1 Tawarik 4 ayat 9 sampai 10. Yabes ini Bapak Ibu sekalian, di dalam Alkitab hanya 2 ayat yang saya temukan, yaitu di 1 Tawarik 4 ayat 9 10. Tapi nama ini kita banyak belajar daripada seorang bernama Yabes. Saya bacakan. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, "Aku telah melahirkan dia dengan kesakitan." Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, "Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, dan Allah mengabulkan permintaannya itu." Saudara-saudara, nama Yabes itu sendiri itu merefleksi sebuah pain dalam kehidupan. Ibunya memberi nama Yabes karena dia telah melahirkan Yabes dengan kesakitan. Jadi apa yang kita nuansakan dalam kehidupan Yabes adalah semua yang tidak baik, Bapak Ibu sekalian. Semua dengan keadaan pain, kesakitan, kesengsaraan. Ini yang kita mengerti dari nama seorang Yabes, bahwa nama itu sendiri mengandung kesakitan. Jadi kalau kita memberikan nama, Bapak Ibu sekalian, kita mesti hati-hati memberikan nama. Dan tentunya kita harus memberi nama anak-anak kita yang baik. Saya yakin dan percaya David memberikan nama anak yang terbaik. Dan nama itu refleksi daripada semua yang akan kita inginkan kehidupan dia ke depan. Jadi tidak ada yang memberikan nama yang tidak baik sekarang ini. Tapi Yabes oleh ibunya diberi nama yang tidak baik, yaitu adalah kesakitan, Bapak Ibu sekalian. All pains itu reflect di dalam sebuah nama, yaitu Yabes. Tapi perhatikan Bapak Ibu sekalian, ketika Yabes berdoa, dia berdoa demikian, "Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku." Bapak Ibu sekalian, semua kalimat doa di dalam Yabes itu tidak sama sekali merefleksikan sebuah ketakutan. Tapi dia berani klaim daripada promises pada Tuhan, bahwa Tuhan akan membesarkan daerahnya, enlarge territory, bahwa Tuhan akan memberkati Yabes dengan berkat yang melimpah-limpah, bahwa Tuhan akan menyertai Yabes sampai akhir hidupnya, bahwa Tuhan akan memprotek Yabes dari malapetaka, dan Tuhan akan melepaskan Yabes daripada kesakitan. Yabes berdoa dengan imannya bahwa Tuhan punya kuasa atas kehidupannya, bahwa Tuhan punya kuasa untuk mengontrol segala keadaan di lingkungan. Saudara-saudara, kita harus percaya bahwa segala keadaan kita, segala surrounding kita, yang ada di sekeliling kita, yang ada di depan kita, di samping kita, di kanan kita, di belakang kita, Bapak Ibu sekalian,
adalah semuanya di dalam kuasa Tuhan. Yang kita perlukan adalah beriman kepada Tuhan, bahwa Tuhan is under control. Bahwa Tuhan Yesus control everything in our surroundings. He knows. Tuhan tahu apa yang kita hadapi. Kadang kita sok tahu saja bahwa kita mengetahui lebih daripada Tuhan, tapi Tuhan tahu keadaan kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita jangan takut dengan keadaan yang kita alami sekarang. Kita harus percaya bahwa Tuhan punya kuasa atas keadaan kita. Ini yang kita perlu subdue. Itu yang kita harus tekankan dalam pikiran kita, yang kita harus masukkan di dalam pikiran kita, dalam hati kita, bahwa Tuhan controls everything. Tuhan menguasai keadaan kita. Dan itu perlu iman dalam hati kita untuk mengatakan seperti itu. Instead, sebagai murid-murid Yesus, kita sepertinya tidak beriman, bahwa tidak tahu Tuhan menguasai keadaan itu. Saya bacakan firman Tuhan satu lagi di 2 Korintus 10 ayat 4. 2 Korintus 10 ayat 4, demikian bunyinya. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Saya ulangi, karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup meruntuhkan benteng-benteng. Bapak Ibu sekalian, kalau kita mengenal suara Tuhan, mengenal kuasa daripada Tuhan, kita sebenarnya per hari ini tidak perlu lagi takut dengan COVID-19. Kita tidak perlu lagi takut dengan keadaan kita. Yang kita perlu percaya bahwa Tuhan is under control. Tuhan itu nyata. Tuhan itu menguasai keadaan kita. Tuhan mempunyai harapan untuk hidup kita, harapan atas masa depan yang cerah, masa depan yang penuh dengan pengharapan. Bapak Ibu sekalian, apakah kita mau dikontrol oleh keadaan seperti keadaan yang menakutkan seperti ini, di mana sekarang kita sampai saat ini kasus infeksi terus menaik? Sudah 9 bulan, bahkan masuk ke bulan ke-10, tidak ada angka-angka penurunan, melandai pun tidak, tetap naik. Tapi di sini dibutuhkan buat saudara dan saya, dan percaya itu semua akan berakhir. Percaya kita akan berakhir, Bapak Ibu sekalian. Semua keadaan ini akan berakhir, karena Tuhan akan menguasai keadaan kita sekarang. Tuhan akan menguasai COVID-19. Tuhan akan menguasai nanti keadaan resesi ekonomi, apapun yang dikatakan dunia. Tapi saya percaya bahwa saudara dan saya akan dibesarkan daerahnya, saudara dan saya akan diselamatkan, dan saudara dan saya tidak akan masuk ke dalam pencobaan. Kita akan dilepaskan dari pencobaan, Bapak Ibu sekalian. Satu kata-kata murid di Markus 4 ayat 41. Sebelum ayat ke-40. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Are we faithful terhadap kuasa Tuhan? Apakah kita percaya dalam kuasa Tuhan? Tuhan adalah harapan kita. Ayat 41, mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Apakah kita mengenal Tuhan Yesus yang kita percaya adalah Tuhan dan Juru Selamat kita? Jika kita mengaku Tuhan,
Yesus adalah Tuhan buat kita, Juru Selamat kita satu-satunya, penolong yang ajaib itu. Bapak Ibu sekalian, kita tidak perlu takut. Tuhan Yesus tidak tidur di kursi, Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus tahu keadaan kita semua. Tuhan Yesus tahu kekurangan kita. Tuhan Yesus tahu ketakutan kita. Tuhan Yesus tahu. Karena jangan biarkan ketakutan itu menjadi dasar hubungan kita dengan Tuhan, melainkan iman yang menghubungkan kita dengan Tuhan. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih untuk pagi hari ini. Tuhan, Kau telah memberkati kami ya Tuhan dengan suara-Mu Tuhan, yang sekali lagi Tuhan Engkau mintakan kepada kami untuk beriman ya Tuhan, menjadi percaya kepada-Mu. Engkaulah penguasa daripada keadaan kami ya Tuhan. Engkaulah yang berkuasa ya Tuhan. Tuhan, aku berdoa Tuhan pada pagi hari ini Tuhan untuk jemaat-Mu Tuhan. Engkau kiranya Tuhan memberkati mereka ya Tuhan, di dalam keluarga mereka, dalam hubungan suami istri, di dalam keluarga mereka. Engkau akan juga memberkati pekerjaan mereka ya Tuhan. Engkau berikan ya Tuhan pekerjaan yang baik Tuhan, dengan berkat yang melimpah ya Tuhan. Tuhan, aku berdoa juga Tuhan buat jemaat-Mu yang sedang mengalami kesakitan pada pagi hari ini. Engkau jamah mereka ya Tuhan. Engkau berikan dia kesembuhan ya Tuhan kepadanya ya Tuhan, sehingga mereka bisa kembali melakukan aktivitas mereka di luar sakit penyakit. Tuhan, aku berdoa Tuhan, khususnya Tuhan untuk jemaat-Mu dan hamba-Mu sendiri Tuhan, untuk sekali lagi Tuhan faithful Tuhan, dengan iman kepercayaan kami kepada Engkau, bahwa Engkau hidup ya Tuhan, yang memberkati kami ya Tuhan, untuk menjaga kehidupan kami Tuhan, di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan pada pagi hari ini. Terima kasih untuk firman Tuhan yang kami dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu. Bagi ini muatan kami untuk kami tak percaya, sekalipun situasi dan kondisi makin mencekam yang kami hadapi hari-hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak tertidur. Engkau Allah yang hidup, Allah yang ajaib, Allah yang tidak pernah membiarkan kami jatuh sampai tergeletak. Karena Engkau berjanji bahwa masa depan sungguh ada, harapan tidak akan hilang. Biar Engkau meteraikan firman-Mu di hati kami masing-masing. Roh Kudus berbicara terus, biar kami boleh mengerti dan tahu bahwa Allah sekali-kali tidak meninggalkan kami. Karena Engkau melukiskan kami di telapak tangan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Berkati kami sama firman Allah. Bagi Bapak Pendeta Daswar dalam pelayanannya di Jakarta, sekali masih online sampai hari ini. Tuhan memberkati pelayanan rumah tangga dan kehidupannya. Berkati GBK Nesa, Pak Nino dengan teman-teman semua. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami untuk hidup kami sepanjang minggu ini. Tuhan, kami serahkan tangan-Mu. Tolong anak-anak-Mu yang sedang sekolah, sedang kuliah, juga melalui online, berikan hikmat aku bagi mereka. Segala biaya yang dibutuhkan Engkau ya Fajir menyediakan. Kami juga untuk doa untuk kami semua Tuhan, yang sungguh secara manusia kami mengalami sungguh tekanan yang begitu kuat dalam situasi ini Tuhan. Tekanan ekonomi, tekanan keamanan, semua krisis terjadi dalam kehidupan kami masing-masing. Tapi kami percaya Tuhan, kami tidak akan krisis iman. Iman kami semakin bertumbuh. Kami semakin percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Badai ini akan berlalu Tuhan. Engkau sertai kami dan pimpin kami. Engkau berjanji Tuhan, saat kami melalui berjalan di jalan yang rata, yang lembut, tidak ada tantangan, Engkau bersama kami, di samping kami.
Tapi saat kami mengalami menginjak pada bukit yang terjal, yang tajam, di situ Engkau menggendong kami. Dan kami percaya hari ini Engkau menggendong kami terus Tuhan, sampai Kau menjemput kami kembali. Bahwa iman kami lebih sungguh lagi kepadamu, berharap, bergantung kepadamu, mengandalkan Engkau dalam situasi ini Bapa. Dan Engkau berkati kami masing-masing. Satu hal yang mau minta Tuhan, bahwa kami semakin dekat, melekat, intim dengan Tuhan Yesus. Lebih lagi mencintai, mengasihi Tuhan Yesus dengan segenap hati, semangat, jiwa, akal, budi, kekuatan kami. Dan masuk lebih dalam lagi Bapa, untuk tenggelam dalam hadirat-Mu. Dan Kau menguji kami, memurnikan kami, supaya kami sungguh-sungguh lebih dari pemenang. Karena Engkau lah kekuatan kami, Engkau lah pengharapan kami. Terima kasih Bapa. Berkati semua jemaat yang hadir hari ini. Kau berkati pekerjaan mereka, usaha bisnis mereka, kehidupan mereka. Dan bahwa mereka semakin naik, bukan semakin turun, menjadi kepala, bukan menjadi ekor, dipulih, memulihkan, diberkati, memberkati. Dan satu hal Tuhan, yang datang dengan sakit penyakit dalam nama Yesus Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Nama iman Tuhan kuatkan, yang tidak hadir Kau sertai mereka. Iman mereka berada mengenai kelemahan tubuh, Kau jamah, Kau sembuhkan. Yang mundur Kau bawa kembali. Terima kasih Tuhan Yesus, yang menyerahkan Tuhan akan unity persatuan kami. Kau tetap ikat kemudian kasih dan kuasa-Mu dan darah domba mengusik kami. Dan berdoa Bapa untuk semua kegiatannya sepanjang minggu ini, baik ibadah sekolah minggu, ibadah muda-mudi, ibadah raya, doa pujian penyembahan, doa puasa, doa pagi, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa untuk kelas pemal kita yang dilayani di rumah belakang Ibu Gembala. Kau juga berkati bagi jiwa-jiwa yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga menyerahkan semua kegiatan kami. Minggu depan akan ada acara penyerahan anak pada minggu pertama dan perjamuan kudus. Kau berkati ibadah ini, hamba Tuhan yang melayani, dan kami semua Tuhan siapkan. Dan juga penyerahan anak-anak yang diserahkan juga siapkan Bapa. Kami juga berdoa untuk minggu kedua untuk rencana baptisan kudus. Engkau siapkan kami semua akan dibaptis. Terima kasih Bapa. Biar Kau kuduskan air baptisan, kuduskan semua hamba-Mu yang melayani. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk segala kebutuhan gereja, untuk pengaturan sound system supaya lebih lagi enak didengar. Salon akan dinaikkan di atas semua. Dan tolong kami, tolong Mas Ono dan teman-teman, Mas David, hamba-Mu, Mas David dengan semua tim multimedia, tim musik, Kau juga memberkati. Segala kebutuhan untuk tim musik itu yang masih butuhkan dana, Engkau Fajira menyediakan Tuhan. Apapun yang kami sedang kerjakan hari ini, Engkau Tuhan yang menyediakan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Bapa untuk pelayanan ke depan, untuk GKN Agape. Sekali lagi dalam tangan-Mu. Kau berkati juga Bapa akan pelayanan hamba, istri David sebagai junior pastor dan istri, dan juga Lani sebagai worship leader, dan semua tim yang ada Kau berkati. Unity persatuan kami Kau berkati. Terima kasih Tuhan. Jangan lupa berdoa untuk visi gereja, Engkau terus genapi. Biar gereja ini memiliki visi yang benar, yaitu visi untuk menjadi pusat pujian penyembahan, pusat rohani, pusat training pemberitaan, pusat pemberitaan izin giat misioner, bahkan visi untuk bangun bukit doa, asrama jompo, PAUD, dan sekolah musik. Biar yang terjadi oleh sesuai dengan kehendak Kau, tidak Tuhan gagalkan. Terima kasih Bapa. Menyerahkan dalam tangan-Mu, yang menyerahkan juga panti asuhan, segala program yang ada di Yayasan Kasih Agape. Kau berkati ketua panti yang melayani dengan suaminya bagus, ketua yayasan David, dan semua staf yang ada Kau berkati, dan berkati segala kebutuhan panti dan yayasan yang ada. Engkau tidak menyediakan. Terima kasih Bapa. Ajar pengurus panti, anak panti, pengurus yayasan hanya memandang kepada Tuhan, fokus berharap bergantung kepada Tuhan. Menyerahkan juga PPA dalam segala kegiatannya, dari staf inti, staf mentor, tutor. Tuhan, Engkau yang beracara segala apa yang dikerjakannya untuk kebutuhan PPA, baik pemeliharaan swadaya daripada PPA untuk ikan, kebun, dan sebagainya. Tuhan memberkati. Dengan hikmat bagi Bu Endang, dengan staf inti yang ada, staf mentor tutor Engkau berkati. Bahkan dari pengurus Engkau siapkan yang terbaik untuk melayani ke depan tentang PPA. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Bapa untuk semua kegiatannya sepanjang minggu ini. Engkau juga memberkati. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Berdoa untuk Sinode GKN, Misomes, Yayasan Pinta, Yayasan KAC Korea, Yayasan Karis, Kau berkati. Yayasan Kasih Agape juga berkati. Rencana kongres bulan Juni-Juli untuk pemilihan pengurus baru Kau siapkan hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan juga Bapa akan pemerintah bangsa kami, dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, sampai kepada Kabinet, sampai kepada MPR, DPR, sampai ke desa-desa, kepala staf Angkatan Laut, Darat, Kepolisian, dan Udara. Engkau berikan hikmat bagi mereka. Bersama Bapak Presiden menghadapi situasi yang ada hari ini Bapak, baik COVID dan orang-orang yang tidak senang dengan pemerintahan kami. Tuhan, Engkau berikan hikmat bagi Presiden dengan segala staf yang ada. Terima kasih Tuhan, yang percaya negara kami adalah berkat perlindungan penyertaan Tuhan, dan selamatkan bangsa negara kami. Minta Kabupaten Tulungagung sampai ke Kecamatan Ngunut, Tuhan memberkati hikmat Bapak Bupati,
dan wakil semua staf yang ada baik Satgas Covid, biar mereka bertindak dengan hikmat Allah untuk menghadapi Covid ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati semua pemerintah kami di Ngunut, menjadikan kota orang percaya, dan berikan hikmat bagi pemerintahan kami juga dan bagi desi-desi dalam memimpin kota ini. Terima kasih Tuhan yang lagi menyerahkan seluruh gereja Tuhan di kota Teluk Ngunut, Engkau memberkati. Terima kasih Tuhan, doa sembahyang kami dan pelayanan Malani yang nanti siang ke Kediri, hamba yang akan pelayan di GPPS Bangunan sore ini juga Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa sembahyang kami. Hidup kami ini, pergumulan kami, yang percaya semua dalam berkat dan penyertaan Tuhan. Dan jemaat yang kasih, arahkan hatimu, terimalah berkat Tuhan. Diberkati dalam kau sebagai hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, orang-orang percaya. Diberkati kau sebagai suami, istri, anak, dan orang tua. Diberkati kau secara rohani dan jasmani. Diberkatilah pekerjaanmu, usahamu, dan bisnismu. Diberkati rumah tanggamu, diberkati bawah kandunganmu, diberkati studimu, diberkati masa depanmu, diberkati sawah ladangmu, diberkati engkau dengan berkat Abraham, Ishak, dan Israel. Kiranya berkat dan damai sejahtera di dalam nama Allah Bapa, Pencipta langit dan bumi, kasih dan anugerah dalam Tuhan Yesus Kristus, bertolong penghibur daripada Roh Allah yang Kudus, memberkati, menyertai saudara sekalian dari sampai Maranatha, dan damai serta Kristus yang melampaui segala akal menjaga melindungi saudara dari sekarang. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan, Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Silakan duduk kembali dan berkati kita semua. Shalom Agape People, apa kabar semua? Pasti kabarnya luar biasa, sebab Yesus yang di dalam kita selalu luar biasa dalam hidup kita. Nah, hari ini tidak terasa kita sudah memasuki minggu yang kelima dalam ibadah new normal dengan satu adaptasi kebiasaan yang baru. Dan gak terasa udah 1 bulan kita bersama-sama beribadah dengan bertatap muka. Dan saya percaya walaupun dengan protokol kesehatan, tapi kita sangat berbahagia karena kita dapat bertemu di rumah Tuhan. Nah, Agape People, ibadah pemuda dan pemudi dengan satu kebiasaan yang baru atau new normal telah dimulai sejak hari Sabtu di minggu yang lalu. Itu sebabnya kami mengundang seluruh pemuda dan pemudi dapat bergabung bersama-sama dengan kita untuk beribadah bersama-sama dalam ibadah new normal setiap hari Sabtu jam 6 sore. Kami juga mengingatkan kembali untuk jemaat yang membawa anak kecil dari usia 0 sampai dengan 3 tahun seperti anak saya Kesha. Nah, bagi ibu dan anaknya, kami telah menyediakan tempat yang ada di lantai 2. Nah, untuk anak-anak yang berusia di atas 3 tahun, kami juga telah menyiapkan ruangan yang telah disediakan khusus untuk anak-anak di atas usia 3 tahun supaya kita dapat nyaman beribadah bersama-sama dan tetap aman. Agape People, penyerahan anak akan diadakan pada tanggal 6 Desember hari Minggu, jatuh pada minggu yang pertama. Jadi bagi para orang tua yang rindu untuk menyerahkan anaknya kepada Tuhan, mari silakan segera monggo langsung mendaftar kepada Bapak Bagus Trendy Antoro yang adalah suami saya sendiri. Halo suami saya. Nah, silakan langsung mendaftar supaya dapat diserahkan kepada Tuhan dan didoakan, karena firman Tuhan berkata, bawalah anak-anak itu datang kepadaku. Nah, untuk baptisan akan diadakan pada tanggal 12 Desember, minggu
kedua pada bulan Desember. Jadi bagi yang rindu untuk menyerahkan diri dan dibaptis, mari segera mendaftar, kembali lagi mendaftar kepada Bapak Bagus Antoro, dan percayalah Tuhan Yesus pasti memberkati, dan dengan baptisan, dengan hidup yang baru, kita akan mengalami hidup yang baru yang lebih berkemenangan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Kita sudah memasuki bulan Desember, artinya sebentar lagi kita akan memasuki masa-masa kita akan merayakan Natal bersama. Walaupun dalam new normal, dalam adaptasi kebiasaan yang baru, saya percaya kita semua udah gak sabar untuk menyambut Natal. Itu sebabnya mari kita berpartisipasi dalam Natal kita bersama pada tanggal 25 Desember 2020. Kita dapat mendukung Natal nanti dalam doa, dalam dana, dalam bentuk apapun yang Tuhan taruh di hati kita, dan percayalah ketika kita memberkati, maka Tuhan jauh lebih memberkati kita semua. Demikian warta jemaat kita minggu ini. Terima kasih atas perhatiannya seluruh sidang jemaat. Selamat berhari Minggu, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Happy Sunday.